Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Mahkamah Agung MA telah mengabulkan permohonan hak uji materi yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia Garuda Ahmad Ridha Sabana terkait Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota pilkada. Putusan nomor 23P/HUM atau 2024 mengubah aturan penghitungan usia calon kepala daerah yang semula diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020. Putusan Mahkamah Agung MA tersebut mengubah interpretasi Pasal 4 Ayat 1 huruf D Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU yang awalnya menyebutkan bahwa batas usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon. Namun setelah putusan MA, aturan tersebut diperjelas bahwa usia calon kepala daerah dihitung pada saat calon tersebut dilantik sebagai kepala daerah definitif. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam penafsiran hukum terkait batas usia calon kepala daerah. Menurut Mahkamah Agung, Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai sebagai berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Dengan kata lain, MA menginterpretasikan bahwa aturan tersebut harus diartikan sebagai batas usia calon kepala daerah yang dihitung pada saat calon tersebut dilantik sebagai kepala daerah definitif bunyi. Pasal 4 Ayat 1 huruf D PKPU memang mirip dengan Pasal 7 Ayat 2 huruf E Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah UU Pilkada mengenai syarat calon kepala daerah. Pasal 7 Ayat 2 huruf E UU Pilkada juga menetapkan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia paling rendah 30 tahun. Sedangkan calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus berusia paling rendah 25 tahun. Ini menunjukkan kesamaan dalam syarat usia calon kepala daerah antara PKPU dan UU Pilkada. Namun yang menjadi perdebatan adalah interpretasi terhadap waktu penghitungan usia calon kepala daerah, apakah sejak penetapan pasangan calon atau sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Pendapat Ferry Amsari sebagai pakar hukum tata negara dan peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas adalah penting dalam mengevaluasi putusan Mahkamah Agung nomor 23P/HUM atau 2024. Jika ia menilai putusan tersebut janggal dan mempertanyakan logika hukumnya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kekhawatiran akan konsistensi dan kejelasan dalam penerapan hukum, terutama terkait interpretasi terhadap peraturan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Kritik konstruktif dari para pakar hukum seperti Ferry Amsari dapat menjadi dasar untuk mendorong diskusi lebih lanjut tentang kebijakan hukum dan mungkin memperbaiki atau mengklarifikasi putusan tersebut. Pendapat Ferry Amsari menyoroti bahwa pengujian materi suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang haruslah untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Dalam konteks ini, dia menilai bahwa putusan MA yang mengubah aturan batas usia calon kepala daerah dalam PKPU terdengar janggal karena bunyi pasal dalam PKPU yang dipermasalahkan sama dengan pasal dalam UU Pilkada. Dengan kata lain, tidak ada pertentangan antara PKPU nomor 9 tahun 2020 dengan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, sehingga tidak ada alasan untuk memperdebatkan aturan tersebut secara hukum. Pendapat Ferry ini menunjukkan bahwa ada kekhawatiran terhadap konsistensi dan kelayakan hukum putusan MA dalam kasus ini. Kritik terhadap putusan MA tersebut mencuat dengan argumen bahwa Hakim Agung di MA seharusnya memahami kaidah pengujian materi peraturan dengan baik, sehingga keputusan tersebut memunculkan kecurigaan akan adanya kepentingan politik di baliknya. Ferry juga menyebut bahwa putusan tersebut bertentangan dengan dasar logika pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dia juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 90 PUU XXI 2023 yang terkait dengan batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden, yang dianggap memuluskan jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden meskipun masih berusia 36 tahun. Ferry mengungkapkan kekhawatirannya terhadap praktik politik dinasti yang didukung oleh keputusan-keputusan lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Dia menyoroti perubahan aturan terkait batas usia calon pemimpin pemerintahan di pusat dan daerah yang dinilai memuluskan jalan bagi praktik politik dinasti.
Menurutnya, hal ini merupakan upaya merusak demokrasi dengan melegitimasi hal yang sebenarnya tidak adil. Ferry juga menyatakan kekhawatiran bahwa perubahan aturan tersebut dilakukan untuk kepentingan politik, khususnya terkait pemilihan presiden (Pilpres 2024 dan Pilkada 2024) sehingga merusak prinsip demokrasi. Publik semakin memperhatikan hubungan antara putusan Mahkamah Agung dengan kabar Kaisang Pangarep, putra Presiden Jokowi, yang disebut-sebut sebagai kandidat yang diusulkan untuk dipasangkan dengan Budi Satrio Djiwandono dalam Pilkada Jakarta 2024. Poster yang menampilkan Budi Satrio Djiwandono dan Kaisang Pangarep dengan tulisan untuk Jakarta 2024 telah menjadi sorotan sebelum putusan MA dikeluarkan. Kaisang menghadapi kendala usia karena baru akan berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024. Sedangkan menurut peraturan KPU nomor 9 tahun 2020, calon gubernur harus berusia 30 tahun saat ditetapkan oleh KPU sebagai kandidat dalam pilkada. Penetapan calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan pada 22 September 2024. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari Penida Official.